Nah, malam ini Mbah Robin masih bersama teman-teman yang ada di sini di Atmanagari, sekolah yang tampaknya bukan sekolah. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah spanduk yang menurut saya sangat unik lah. Karena di sini coba kita lihat ya, tribute to Soekarno II, membangun dunia baru. Soekarno Maha Putra Indonesia untuk dunia. Nah, jangan-jangan acara ini diselenggarakan di sini. Dan malam ini kebetulan ada salah seorang pembicaranya, Ren Muhammad. Saya mau berbincang-bincang sedikit tentang Soekarno ini bersama Ren Muhammad. Oke, kita tunggu. Halo sadaya, Sampurasun, Sampes. Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan malam ini saya bertemu dengan salah satu pembicara ini dari spanduk ini tentang Bung Karno, Sang Mahaputra untuk dunia. Kebetulan Bang Reno ini adalah salah satu pembicaranya. Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Soekarno. Bang Reno, oh ya, yang saya tahu adalah Bang Reno ini juga salah satu pendiri dari sekolah Atmanagari. Kira-kira bisa nggak sih dihubungkan nanti? Kita ingin korek-korek sedikit ya tentang semua itu. Nah, Bang Reno, yang ingin saya tahu adalah kalau cerita tentang Bung Karno kan sudah banyak ya di buku-buku cerita-cerita. Tapi saya ingin tahu adalah sisi lain yang banyak masyarakat itu tidak tahu. Ada tidak nih sisi lain dari Bung Karno yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat? Nah, apa itu Bang Reno? Yang pertama ini Kang, Bung Karno itu orangnya kan nggak bisa lepas dari ramai gitu ya. Jadi beliau itu waktu dibuang tahun dia 28 ya kalau nggak salah, buang tahun segitu ke ND kan pertama kali. Nah, salah satu bakat Bung Karno yang selama masa perjuangannya di Bandung gak ketahuan itu nongol di ND, yaitu ketika beliau membuat teater Kelimutu. Karena di situ ada danau 3 warna kan, di Kelimutu ND itu. Di situ Bung Karno mengobati sepinya, jauh dari peradaban, tinggal di tempat terpencil, bareng keluarga kecil, cuma ditemani salah seorang anak yang suka dagang kue sama Bu Inggit, namanya Riwuga. Nah, dari Riwuga ini Bung Karno mengenal warga ND, satu wilayah tempat pembuangannya itu, terus diajak berteater. Ini uniknya, di zaman itu sudah ada Dardanella namanya. Dardanella tapi teaternya tidak seperti yang digagas Bung Karno. Bung Karno bikin teaternya kayak gini. Dia yang tulis, dia yang sutradarain, dia yang ngajarin aktornya, sekaligus menirukan cara bermainnya karena Bung Karno harus pakai bahasa ND untuk bisa mengajari si aktor itu. Dia menjadi aktrisnya karena waktu itu seluruh pemain perempuan dimainkan laki-laki. Jadi di ceritanya Bung Karno itu bakpaunya dimasukin ke dada supaya dia punya payudara gitu, pakai rok, di make upin. Nah, dia juga yang menata rias, dia yang bikin backdrop panggung, dia yang main musik karena Bung Karno bisa main piano. Terus Bung Karno juga yang bikin manajer pertunjukannya bersama Bu Inggit. Jadi itu sudah jual karcis. Jadi penonton yang masuk tuh mungkin kalau di ceritanya itu kata Bung Karno bawa singkong, bawa umbi-umbian buat ini biaya pertunjukan. Pemain-pemainnya itu ya petani-petani, nelayan-nelayan. Yang lucunya itu mereka diajak Bung Karno main teater yang naskahnya itu berat-berat untuk ukuran zaman itu. Bahkan itu ukuran zaman ini karena apa? Bentuk teaternya nggak ada seperti naskah hari ini, plot apa gitu nggak, ada dialog, nggak pakai gitu Bung Karno. Jadi plotnya aja, dialognya didikte terus dihafal gitu. Jadi bentuk pertunjukannya itu tidak seperti pertunjukan zaman modern waktu itu. Di Dardanella ada latihan serius gitu ya, terus pertunjukannya itu menggunakan konsep
panggung barat. Nah Bung Karno nggak pakai itu. Tapi yang menarik semuanya dikerjakan Bung Karno. Penata kostum itu peninggalan-peninggalannya masih ada kok. Bikin 11 naskah, satu diantara yang paling fenomenal Bung Karno nulis judul naskahnya 1945, Indonesia 1945. Padahal belum merdeka. ya, belum Itu masih tahun merdeka. 30-an. Jadi Bung Karno sudah punya bayangan Indonesia akan merdeka. Karena beliau punya kemampuan membaca kondisi global kan. Entah dengan cara apa, yang penting Bung Karno meramal Indonesia merdeka tahun 45. Bulannya memang nggak disebut di naskah itu. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, dari ND dibuang ke Bengkulu kan. Bung Karno malaria, Bu Inggit protes sama Belanda, suamiku kalau tidak segera ditangani akan mati. Dibawa ke Bengkulu, diobati. Sampai di Bengkulu, singgah di rumah ibunya Ibu Fatma itu ya, Ahmad Hasan. Terus bergaul lagi dengan warga sekitar, main teater lagi. Nama teaternya Monte Carlo. Jadi kalau nggak salah tuh di ND sekitar 5 atau 6 naskah, di Bengkulu ada 5. Jadi 11. Total 11 yang terselamatkan, nggak tahu sisanya. Posternya masih ada, kostumnya masih ada, beberapa memorabilia dari Monte Carlo dan Kelimutu itu masih ada. Bahkan beberapa pemain-pemainnya itu masih hidup, ada sekitar 3 orang. Jadi usianya sekarang udah sepuh sekali ya. Tapi cerita mereka itu yang membuat kita jadi paham apa yang Masih hidup itu sampai sekarang. masih hidup. Ya mungkin udah 90-an mau 100 kali. Nah di era-era itu Bung Karno yang tadinya gagah perkasa di podium sebagai singa gitu, ketika turun di masyarakat dia nggak kehilangan taji, tetap bisa ngomel-ngomel, tetap bisa mencaci maki Belanda dengan caranya, karena dulu namanya sandiwara atau tonil, bukan teater. Tonil atau sandiwara itu sandiwara, ada sandi yang dimainkan. Jadi ada pesan-pesan rahasia untuk pejuang Republik di luar. Soekarno masih hidup, Soekarno masih punya gairah untuk berjuang. Soekarno nggak akan bisa dibunuh dengan cara apapun kecuali dijauhkan dari rakyatnya. Itu yang terjadi. Nah waktu di Monte Carlo juga gitu, Bung Karno sudah banyak menceritakan kondisi global, bagaimana perang Pasifik akan pecah. Karena sudah mendekati 45 kan. Terbukti ketika Bung Karno ditangkap sama Jepang mendarat di pantai barat Sumatera, Bung Karno tadinya mau diterbangkan ke Australia, ternyata malah dibawa ke Padang sama Jepang. Seperti yang diceritakan Bung Karno di naskah-naskah itu. Nah selain cerita-cerita tadi, sisi-sisi humanis yang terjadi di zaman masa Bung Karno dibuang itu, Bung Karno itu ternyata sangat terampil berkebun. Jadi dia bukan cuma seorang negarawan, orator ulung, teknokrat karena beliau insinyur, tapi dia ahli kebun. Jadi dia menata kebunnya sendiri di rumahnya tuh yang di ND. Bengkulu juga Bung Karno berkebun. Bahkan sampai Bung Karno tinggal di Pegangsaan yang sekarang jadi Tugu Proklamasi itu Bung Karno berkebun bareng sama Bu Inggit, ngajak orang-orang rumah yang ikut membantu beliau gitu berkebun, terutama kebun-kebun yang hasilnya bisa dimakan, garden food gitu ya istilahnya. Itu yang kedua, Bung Karno ahli tanam-tanaman. Oh satu lagi, waktu di istana Bung Karno masuk istana sebagai Presiden Republik Indonesia itu ya saban pagi dan sore ya ngelilingi istana ngecek tanam-tanamannya, bahkan yang tanaman yang keinjek sama tukang kebun dia tahu. Ya. Termasuk pohon beringin yang ada di Istana Merdeka sekarang itu Bung Karno yang tanam. Jadi Bung Karno itu sangat mencintai lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bung Karno itu selain kolektor, jadi Bung Karno bisa disebut sebagai bapak teater Indonesia modern. Bung Karno juga sangat paham dengan lingkungan. Yang ketiga, Bung Karno sering ditahbis sebagai bapak seni rupa. Bukan cuma itu, Bung Karno bisa ngelukis. Itu diakui sama Avandi. Yang Dullah atau Avandi ya, ada 2 pelukis yang terkenal ikut menemani Bung Karno mengumpulkan koleksi-koleksi lukisan terbaik dunia itu. Dullah itu pernah nemenin Bung Karno ngelukis di Istana Cipanas. Dari mulai masih kanvas putih jadi sketch sampai jadi. Dullah aja bingung. Seandainya Bung Karno nggak jadi presiden, jadi pelukis terkenal di dunia itu. Karena lukisannya bagus sekali. Itu karyanya ada? Ada masih disimpan di sana. 3. Nah dari situ barangkali Mbah Robin ada apa yang mau didiskusikan? Oke, Bung Karno itu belajar teater dari mana ya? Itu dia pertanyaannya itu. Jadi kemungkinan sih ilmu itu didapat Bung Karno waktu pertama kan dia tinggalnya di pojok Krapak ya, di daerah Jombang aja. Pojok Krapak itu masih ada ketoprak gitu ya Kak Mbah.
Terus ada ya seni rakyat itu, wayang, karena Bung Karno tuh seneng wayang. Mestinya dia terinspirasi dari itu, bagaimana dalang beber wayangnya itu sendirian, ribuan suara atau karakter dia mainkan. Karena ketika Bung Dan Karno tidak ada dalang tanpa pesan ya. nah begitu kan, waktu dalang itu mainkan lakon apa Arjuna Wiwaha, Sosrobahu, itu kan pasti ada pesan yang mau disampaikan. Nah Bung Karno itu waktu bikin tonel di Kelimutu dan Monte Carlo, kecenderungan dalangnya itu kelihatan. Tadi kan sendirian semuanya itu, walaupun one man show tapi semua digarap serius gitu, kostumnya, make upnya, poster gitu loh. Ketahuan seninya rakyat Indonesia tuh. Nah mungkin tambahan pengetahuan teater yang lain didapat ketika Bung Karno di ABS Surabaya, karena waktu itu kan tahu Belanda ya, kesenian atau estetika itu kan penting bagi mereka di sekolah. Jadi nggak mungkin anak-anak Belanda di HBS atau di ILS, ILO itu nggak belajar teater, tapi teater barat. Nah Bung Karno menyebutnya kan tonil, tulisan Belandanya TONEL, Apa itu tonel? sandiwara. Tonel. Nah itu sampai di eranya generasi kedua pahlawan kita itu masih melakukan tonel itu, sandiwara itu, terutama Jepang. Ketika Jepang masih tahun 42 itu kita masih pakai sandiwara untuk menyembunyikan perjuangan di atas tanah, kan mereka banyak di bawah tanah tuh, terutama PKI dan lain-lain. Itu sisa-sisa Bung Karno gitu kan. Jadi terutama generasi muda nih macam saya tidak tahu sama sekali cerita tentang itu. Jadi beruntung sekali ya kita mendapatkan Bang Ren pada malam hari ini. Apa yang membuat Bang Ren itu kok kalau ditaruh di spanduk itu kok saya simpulkan itu begitu mencintai sama Soekarno ini? Alasan pribadinya apa ya? Secara prinsip ya gini Mbak, Bung Karno itu bukan cuma sebagai presiden atau manusia Indonesia pertama, anggaplah gitu ya, karena Republik Indonesia kan beliau yang dirikan. Beliau tuh hidupnya saja sudah inspirasi. Bahkan hal paling sepele dari Bung Karno pun inspirasi. Misalnya, nah ini misalnya banyak. Contoh begini ya, satu kali Bung Karno ada berkunjung ke Yugoslavia. Simbah waktu itu kan mungkin mengalami masa-masanya Bros Tito ya. Bagaimana Yugo menandingi Eropa Barat, Eropa Timur. Di situ ada Jerman, ada Prancis, ada Inggris ya. Nah Yugo ini tandingannya. Itu kan presidennya Yugo itu Joseph Broz Tito. Jadi Tito itu sama Bung Karno tuh begini. Tapi satu kali ketika Bung Karno mau pulang dari Yugo ditanya Soekarno, Bung Karno nanya gini, Tito, kamu punya negara seluas Yugoslavia, setengah negara saya, apa yang mau kamu tinggalkan pada bangsamu? Ya komunisme, kata Tito. Itu pasti hancur, kata Soekarno. Nah Bung Karno, kamu punya apa? Saya punya Pancasila, kata Bung Karno. Kalau kau tidak segera mengikuti apa yang kuanjurkan, negaramu pecah. Dan itu terbukti. Setelah Tito mati, Bung Karno masih hidup, Yugo pecah. Bosnia, Serbia, Montenegro, Herzegovina, kan pecah sampai sekarang kan itu. Cekoslovakia. Oh itu belum lama ya, itu eranya Uni Soviet itu. Iya, kan bareng sama Gorbachev tumbang, Yugo juga jatuh. Pecah perang Bosnia itu, satu diantaranya kan Indonesia turut mendamaikan dengan mengirim milisi Garuda SBY di dalamnya itu, belum jadi presiden. Itu salah satu cerita sederhana sekali karena ngobrolnya sederhana aja. Tapi Bung Karno memberitahu Tito, harusnya kamu pakai Pancasila seperti yang saya ajarkan di negeri saya. Itu satu. Yang kedua itu Bung Karno punya hubungan akrab dengan siapapun pemimpin dunia waktu itu. Mau yang namanya Kennedy, mau yang namanya Eisenhower, mau yang namanya Khrushchev, mau yang namanya Mao Zedong, Paman Ho. Semua pemimpin dunia waktu itu menjadi sahabatnya sekaligus menjadi mentornya. Nah, mentornya ini kisah menariknya tuh, satu kali ada pemuda umur 17 tahun datang dari negeri Afrika, salah satu negeri Afrika, berkunjung ke Indonesia, ke kota Bandung tahun 55 tuh, Mbak, datang. Itu kan ada di konferensi Asia Afrika ya, Bung Karno lagi gagah-gagahnya. Dia datang hanya untuk melihat sosok Soekarno dari jarak dekat. Nah, satu kali, itu cerita kita tinggalkan, satu kali Indonesia berubah, Bung Karno sudah meninggal, Soeharto jadi presiden. KAA berikutnya digelar tapi tidak segagah waktu zaman Bung Karno. Si pemuda ini udah jadi presiden Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela.
pejuang apartheid. Dia nanya sama Soeharto, Pak Harto, kenapa foto Soekarno nggak ada di ruangan ini? Kata Pak Harto, ya besok saya pasang. Itu Mandela ini. Dia sangat menghormati dan mengagumi Bung Karno sampai di tingkat yang paling nggak masuk akal. Banyak yang kayak gitu di sisi kehidupannya Bung Karno itu, termasuk yang disampaikan Bung Karno sendiri, saya dibenci dan dicintai seperti bandit, kata Bung Karno. Makanya di zaman beliau itu kan yang membenci Bung Karno banyak, yang mencintai Bung Karno habis-habisan ya banyak, sampai hari ini bahkan. Cuma ya tetap kebesarannya Bung Karno nggak bisa dilampaui sama kebencian siapapun. Bahkan orang-orang di barat sana juga begini kan, satu-satunya presiden yang dapat 3 medali dari Vatikan, langsung paus yang kasih. Belum pernah ada presiden kayak gitu sampai hari ini. Satu-satunya presiden yang punya gelar doktor honoris causa 32. Satu-satunya presiden yang menulis puluhan buku serius sendirian. Tidak seperti presiden-presiden kita yang lain yang bukunya buku-buku murahan, mungkin juga ditulis orang lain. Bung Karno nulis buku Indonesia Menggugat di penjara, di Sukamiskin, di atas tempat buang air besarnya sendiri. Dia balik gitu kan, pagi dia pakai buat buang air besar, malam dia balik pakai kaleng kerupuk gitu loh Pak, kaleng kerupuk yang kita sering beli itu. Terus satu-satunya terpidana di zaman itu Belanda yang lagi galak-galaknya menceramai Dewan Hakim 8 jam tanpa jeda. Baca Indonesia Menggugat itu loh, kan mendunia sekali kan pidato. Itu sisi-sisi lain yang saya kira pantas dipelajari sama dulu kita di sana ya. Bung Karno itu memang anugerah besar itu bagi bangsa Indonesia. Anugerah yang belum sampai hari ini belum ada gantinya. Gitu Pak. Bagaimana Lor? Menakjubkan sekaligus mengerikan ya Lor ya. Saya kira begitu, nggak ada bahasa yang tepat. Sayangnya Lor, sayangnya adalah saya ini nggak tahu banyak tentang Soekarno. Sebenarnya pengen menggali banyak, dan ini juga kebetulan nih ketemu sama Bang Rennya nih. Jadi kalau sedulur pengen tahu banyak atau berdiskusi banyak tentang Soekarno, yuk silahkan datang ke Atmanagari. Terakhir ini Bang ya, terakhir nih, Bang Reno kan sebagai pendiri Atmanagari juga kan Ya. Nah, apa kira-kira nilai-nilai apa kira-kira yang bisa kita warisi atau Atmanagari warisi nih dari Bung Karno. sosok Bung Karno ya. Tadi saya mau ngomong ini Mbak, lupa Mbak. Jadi waktu Bung Karno itu masih usia 20-an, belasan atau 20 kan, dia nyantri di rumahnya Cokroaminoto. Cokroaminoto sudah bersahabat sama Tan Malaka, Abdul Muiz, Ahmad Rifai, Husein Jadiningrat, terus ada Tirto Adi Suryo, Bapak Pers Indonesia itu. Bung Karno yang masih muda belia ini menyerap kemampuan mereka itu dengan baik. Satu diantaranya ini, Tan Malaka itu kan terkenal sebagai pendiri sekolah rakyat. Itu salah satu yang nggak disadari orang-orang Indonesia hari ini. Sekolah yang merakyat itu ciptaan Tan Malaka. Kemudian dilengkapi oleh Ki Hajar Dewantoro dengan bikin taman siswa itu loh Pak. Nah, Bung Karno ini termasuk pengajar di sekolah rakyat itu. Ada beberapa foto di mana Bung Karno duduk di ruang kelas sebelum menjadi presiden, bahkan setelah jadi presiden. Kalau yang sebelum jadi presiden berdiri, nulis huruf A, I, U, E, O. Kalau Simba pernah lihat fotonya. Kalau sudah jadi presiden itu awal-awal jadi presiden, duduk kaki silang gini di depan ya, nunggoni anak-anak perempuan nulis di papan tulis ini. Jadi Bung Karno itu pengajar sejati dan pendidik sejati. Nah itu yang membawa saya ke Atmanagari Pak. Jadi Atmanagari itu harusnya ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Itu pasti kan Bung Karno yang bikin undang-undang itu tuh. Merdeka 17-18 kan bikin undang-undang. Kan Bung Karno membawa pesan-pesan dari para mentornya, terutama Tan Malaka dan Ki Hajar Dewantoro yang membuat taman siswa dan lagu Indonesia Raya. Atmanagari spiritnya di situ. Jadi gimana caranya adik-adik yang ikut terlibat di sekolah ini mau jadi siswa, jadi alumninya, jadi aktivisnya, harus membawa semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia.
Dengan apa? Wow. Ya dengan menertibkan negerinya sendiri dulu. Terbukti sampai hari ini kan Indonesia tuh paling susah diobok-obok. Dari belahan juga udah pecah. Soviet segitu besar hancur loh. Eropa udah terpecah-pecah, sekarang mereka lagi bingung ini nyari cara menyatukan lagi dengan bikin euro segala macam, tetap nggak kena. Terus Asia sudah kacau balau. Cina paling yang bertahan sama Jepang. Sisanya Indonesia, negeri yang dikelilingi laut itu hampir nggak bisa disentuh sama sekali sampai hari ini. Kecuali kecolongan satu kali dulu di Timor Leste. Itu pun banyak lah faktornya ya. Tapi visi dan misi Bung Karno dengan membuat undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia dibuktikan. Buktinya apa? Satu-satunya negara yang punya pasukan elit untuk ikut menjaga ketertiban dunia kita kan pasukan Garuda. Itu sampai sekarang masih ikut aktif kan di Suriah dan lain-lain. Gitu. Aduh, terima kasih permisa ya buat Bang Reno. Kita doakan deh mudah-mudahan kebersamaannya bersama Atma Nagari juga. Jangan-jangan kamu mau support juga ya? Silakan. Kira-kira gitu ya. Oke, karena waktunya sangat terbatas ini, saya ingin mengakhirinya dengan mempersembahkan sebuah lagu buat bangsa ini atas inspirasi dari Bang Reno dan terutama adalah Bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno. Oke, Bang Ren, terima kasih Siapa? banyak. Matur nuwun. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin, amin. Dan siapa tahu sedulur-sedulur yang ada di luaran sana ingin ngobrol atau berdiskusi banyak dengan Bang Reno tentang keindonesiaan, tentang kesoekarnoan, nah, silahkan datang ke Atma Nagari. Oke. Terima kasih Bang Reno ya. Siap. Ya. Lagu ini saya persembahkan buat Bung Karno dan sahabat Atma Nagari. Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai api menutup mata. Semoga apa yang diwariskan oleh Bung Karno bisa kita jaga dengan baik, bisa kita rawat dengan baik, bisa kita tingkatkan dengan jauh lebih baik. Karena itu, daripada kita suka gontok-gontokan, rasa persaudaraan sesama anak Nusantara, sama anak negeri patut kita jaga. Jangan lupa di tengah pandemi ini selalu tingkatkan, selalu jaga kesehatan, dan tetaplah untuk berkreativitas. Sampurasun, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.